Keimo beserta Ibu, mungkin Ibu masih dalam perjalanan. Yang saya hormati segenap pengurus PHBI Desa Solokeimo, Bapak dan Ibu pengurus takmir masjid dan musola se-Desa Solokeimo yang kami hormati pula, teriring ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, berkumpul, bertolabul ilmi di ruangan ini. Mudah-mudahan kita nanti diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kegiatan kita di pagi ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Selamat datang kami ucapkan dari pemateri pengurus takmir Masjid Jogokarian Yogyakarta yang telah kita tunggu nyun pangapunten. Ini kami mulai duluan. Ustadz Dimas Febrian, beliau adalah salah seorang di antara pengurus takmir Masjid Jogokarian Yogyakarta yang insya Allah nanti akan memberikan motivasi kepada para peserta pelatihan manajemen kemasjidan. Terima kasih kami ucapkan dan juga selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudhurikum. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini bisa menyambung, menambah tali silaturahim antara Yogyakarta dengan Wonogiri, khususnya Solokeimo, Ustaz. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini dimotivasi oleh firman Allah yang sudah kami sampaikan di depan, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan kami berharap yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada komitmen untuk tetap memakmurkan masjid sepanjang tahun. Mengapa demikian? Karena di kebanyakan masyarakat kita, kalau membangun masjid itu luar biasa semangatnya. Tapi ketika masjid sudah jadi, ini keadaannya cukup memprihatinkan, karena seakan-akan layamutu walayahya, hidup tidak, mati pun juga tidak. Ini kebanyakan di desa, Ustaz. Jadi istilah yang paling enak dikatakan kalau masjid musola di kampung-kampung itu hanya makmur sepanjang Ramadan. Maka berangkat dari situ, bagaimana upaya kita untuk bisa memakmurkan masjid sepanjang tahun. Oleh karena itu kami mohon nanti Ustadz berkenan memberikan motivasi kepada para takmir masjid, takmir musola, dan juga para penyelenggara Taman Pendidikan Al-Quran dan juga majelis taklim dari ibu-ibu. Kami hadirkan di sini dengan harapan semoga terbuka hatinya untuk tetap berupaya memakmurkan masjid dan musola sepanjang tahun, tidak hanya sepanjang Ramadan. Ini tujuan kami. Oleh karena itu kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, setelah dari sini nanti tergerak hatinya untuk tetap semangat membina umat. Kemudian kegiatan ini diselenggarakan oleh Panitia Hari Besar Islam Desa Solokeimo. Ini baru mencoba pertama kali, Ustaz. Moga Pak Usman. Yeah. Baru pertama kali, mungkin nanti kalau ada respon yang lebih baik bisa kita perlebar, tidak hanya setingkat desa, tapi bisa dikembangkan satu kecamatan, insya Allah begitu. Kemudian kegiatan
kali ini baru pertama kali diadakan di Slogoimo yang diikuti oleh pengurus takmir masjid dan musola serta penyelenggara Taman Pendidikan Al-Quran dan Majelis Taklim dari ibu-ibu. Peserta kurang lebih 60 orang yang hadir dan satu peserta kehormatan ini dari Kecamatan Tirtomoyo. Tergerak hatinya, tertarik untuk ikut, kemudian kami fasilitasi untuk bisa bergabung di kita. Mudah-mudahan kegiatan kita bermanfaat untuk ke depan dan bisa menciptakan suasana kemakmuran masjid sepanjang tahun. Karena kita dituntut bahwa masjid tidak hanya sebatas tempat sholat, tapi bagaimana kita bisa menjadikan masjid di samping untuk tempat ibadah juga untuk kegiatan-kegiatan sosial. Ini yang kami harapkan. Juga kami terketuk dan tertarik, ada salah seorang pengurus masjid ya, yang juga punya program untuk kegiatan masjid tidak terbatas dengan kegiatan ibadah mahdhah, tapi bagaimana kita bisa merambah ke ibadah sosial. Tadi saya dibisiki punya program yang cukup menarik. Bagi Anda yang punya masalah, silahkan datang ke masjid. Insya Allah nanti dibantu untuk mencari solusi pemecahannya, permasalahannya itu. Kemudian yang kedua, kalau Anda kelaparan, silahkan datang ke masjid, insya Allah nanti akan menjadi kenyang. Kemudian yang ketiga, bila Anda terbelit hutang, datanglah ke masjid, nanti dibantu untuk mencari solusinya dan tidak terjebak di dunia keribaan. Ini sudah dimunculkan, namun masih dalam perintisan. Kemudian hutang di sini tidak untuk memenuhi gaya hidup, tapi hutang, terjerat hutang karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti berobat, pendidikan anak dan sebagainya. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, nyun pangapunten, di sana tidak dilayani. Kemudian yang keempat, masjid juga akan melayani bantuan advokasi bagi jamaah yang mungkin terkena masalah hukum, nanti dari masjid bisa dibantu advokasi secara gratis. Ini sudah dibisiki kami sangat tertarik sekali, maka berangkat dari situlah kami juga tergerak untuk bisa memasyarakatkan ini di lewat masjid. Di samping itu juga bagaimana kita menggugah dari teman-teman pengurus takmir masjid yang diberi amanah untuk memakmurkan masjid dan nanti bisa lebih berkembang. Kemudian seiring dengan tuntutan zaman bahwa pengelola masjid harus benar-benar profesional sehingga masjid bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, bersahabat dengan jamaah. Ini yang perlu kita terapkan di lapangan. Oleh karenanya setelah dari ini nanti setelah selesai pelatihan ini juga ada follow up-nya Ustadz. Insya Allah nanti akan kami tindak lanjuti dengan kegiatan start di lapangan. Kita berkunjung ke masjid-masjid percontohan. Harapan kami nanti untuk jujukan pertama di Jogokarian, karena sudah ada Ustadz Dimas, nanti kan gampang gitu. Saya dan kawan-kawan mau sowan, mesti ditamoni tidak akan ditolak oleh Ustadz Dimas. Kemudian nanti setelah dari Jogokarian, rencana ke masjid yang baru muncul dan jadi viral, Syekh Zayed Surakarta. Kemudian nanti terakhir kita bisa berkunjung ke Al-Falah Sragen. Ini untuk program setelah kegiatan ini. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Lebih setuju lagi kalau gratis. Iya toh? Yun pangapunten, kalau kegiatan pagi ini memang biayanya dibebankan ke PHBI. Jadi penjenengan datang, duduk, mendengarkan, dapat ilmu, ya insya Allah pulang dapat sangu. Sangu ini apa? Matur nuwun. Insya Allah nanti perjalanan Anda dari dalam sampai di sini untuk bensinnya akan diganti oleh panitia oleh Pak Parmanto. Jadi kegiatan hari ini
dianggarkan sekitar 10 jutaan untuk biaya kegiatan mulai A sampai Z, dan semuanya biaya ditanggung oleh PHBI Desa Sologoimo. Namun nanti untuk tindak lanjut dari kegiatan ini, studi lapangan, nanti biayanya mandiri, artinya bisa penjaringan pribadi atau mungkin nanti takmir masjid yang nyangoni. Karena apa? Takmir masjid ini uga sing pelit saya ini. Jadi uang kas masjid itu kalau sudah masuk ke bendahara, kuwi kaya wong mlebu swarga. Jadi iso mlebu metune angel gitu. Biasanya seperti itu. Bahkan ada yang ora gelem nglaporke karo jamaah, kudu dicekethem wae. Ada seperti itu. Maka diberikan pelatihan seperti ini biar terjadi manajemen masjid yang profesional dan sifatnya terbuka, sehingga terhindar dari fitnah-fitnah yang berawal dari ketidaktransparan itu. Maka nanti nyuwun pangapunten untuk Ustadz Dimas bisa memberikan gambaran secara panjang lebar, biar nanti teman-teman pengurus takmir masjid di Desa Sologoimo ini punya bahan, punya wawasan untuk maju ke depan, memakmurkan masjid sepanjang tahun dan masjid menjadi ramah jamaah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa, juga Ustadz Dimas Febrian yang jauh dari Yogyakarta, yang nanti akan memberikan wawasan paparan kepada penjenengan, sehingga penjenengan punya referensi untuk tetap komitmen maju bersama masjid. Juga kepada yang lain yang telah mendukung kegiatan ini, saya terima kasih, kami sampaikan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan acara kita di pagi ini termasuk bagian dari ibadah kita untuk kemakmuran masjid ke depan yang lebih baik. Demikian laporan kami. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada peserta bisa mengikuti acara ini sampai akhir, karena nanti acara akan dibagi menjadi 2 session. Nanti setelah pembukaan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ustadz Dimas Febrian. Beliau adalah salah seorang pengurus dari Masjid Jogokarian yang sudah menginternasional, tidak hanya nasional tapi sudah menginternasional ini karena manajemennya yang begitu bagus dan perlu kita contoh. Dan nanti setelah isoma, jadi nanti sekitar jam 10 sampai zuhur kita penyampaian materi, pemaparan materi tentang manajemen kemasjidan. Kemudian setelah isoma nanti kita adakan dialog tanya jawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan Allah ridha, dan demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.